Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini pilkada makin, pokoknya sebentar lagi makin dekat. Dan tentunya banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nurul, di luar akal sehat lah kira-kira. Anak Abah yang kemarin dekat dengan ulama, sekarang malah sen kanan belok kiri, langsung mendekat dengan banteng. Ini pokoknya Abah dengan pengikutnya atau anak Abahnya satu level lah kira-kira. Orang yang muka tembok lah kira-kira, yang tak tahu malu. Pokoknya barakan menjilat ludahnya sendiri. Karena jejak digital itu ada di mana-mana. Dan mirisnya lagi, Abah yang kemarin main pelecidenan, sekarang main jenderal-jeneralan pakai baret orange. Aduh, pemuda Pancasila bang? Bukan, tapi lebih ke entah, pokoknya tulis di komentar. Baretnya warna orange, harusnya kurang bajunya orange juga. Nah itu baru matching itu, harusnya Abah sama-sama orange. Dan ini ada yang keciduk. Nah, ada yang keciduk lagi bagi-bagi fulus. Nah pokoknya untuk kalian, jangan ditolak itu fulus, ambil, tapi jangan pilih yang bagikan fulusnya. Oke, langsung kita mulai videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Nah, untuk warga yang cerdas, ambil pulusnya, jangan pilih orangnya. Nah itu yang cerdas banget pokoknya. Potret dari pembangunan sosial budaya, kemudian pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat ini secara langsung bisa juga dilihat dari jumlah rakyat miskin di Jawa Tengah yang saat ini berkisar antara 10, Puan Maharani bilang warga Jateng itu banyak yang miskin, kekurangan air, mau mandi aja nggak bisa. Lah gubernurnya biyen sapa 10 tahun. Sing nyekel Jateng sapa? Hah? Bukannya Jateng kandang banteng. Lah nek Jateng kandang banteng kok iso miskin, kok iso kekurangan air. Gak teli toh? Gampus sih. Nggak pernah kelihatan Pak Ganjar, ternyata lagi di Bali. Waduh, pindah profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah Pak Anies itu mau dukung si Pramono ya, terus kata teman-teman nggak butuh klarifikasi gitu. Yang didapat Pak Anies apa dengan mendukung si Pramono? Yang didapat, Nah ini anak Abah nih, anak Abah yang kecewa dengan tindakan politik Abah. apa? Saya nanya, yang didapat apa? Dukung si Pramono. Pak Anies, sadar Pak Anies. Setelah mereka lakukan nama Pak Anies terus ikut di kelompok mereka. Sadar Pak Anies. Berarti Pak Anies itu udah menyia-nyiakan perjuangan kami kalau emang Pak Anies mendukung sana. Sadar Pak Anies dapat apa? Kami tetap gercos. Ya mohon maaf, saya punya harga diri sebagai warga Jakarta. Kalau saya ikut di dalam pemilihan ini, terlibat untuk memilih calon
salah satunya, maka sepertinya saya menggadaikan harga diri saya yang telah dibegal oleh mereka. Maka sepertinya saya menggadaikan harga diri saya yang telah dibegal oleh mereka. Saya pribadi ya. Inilah namanya manusia. Manusia M lah kira. Itu kepanjangannya kalian tulis ke komentar. Saya nggak ngajak orang. Ini kesadaran pribadi bahwa aspirasi saya kan dibegal nih. Lalu kompromi. A few moments later. Apa sih coba sih. Halalkan segala cara, ada konsepnya. Nah, ini untuk yang demo nih. Aduh. Wis, ini dia rombongan pendemo. Oh, ini rombongan pendemo yang kemarin yang demo ke rumah Pak Jokowi di Solo. Oke, jadi di sini suaminya jadi kameramen, istrinya jadi orasi, orang yang demonya. Oke. Hebat. Kalau kita hidup di era sekarang mungkin apa yang saya ceritakan aneh. Tapi kalau zaman dulu itu sesuatu yang biasa terjadi. Jadi bagaimana pemerintah waktu itu, ini Orde Baru, itu betul-betul sangat membatasi kebebasan pers, ya. Jadi kalau zaman dulu kita salah tulis atau ada peristiwa sesuatu, misalnya dulu bom Borobudur, padahal bomnya cuma pluk gitu aja. Kalau sekarang boom, boom, dulu pluk gitu aja, itu dilarang diberitakan. Omongan-omongannya Gus Dur itu dulu kita nggak bisa kutip, apalagi kalau menyerang pemerintah. Itu ada orang, saya nggak sebut namanya, yang setiap malam itu nelponin kami. Kebetulan aku pemimpin redaksi zaman itu. Pak Andi, itu tadi ada konferensi pers, atau Pak Andi tadi ada acara gini, tolong itu tidak dimuat. Kalau kita muat, dibredel, habis riwayat kita, tamat riwayat kita. Jadi itu udah biasa. Jadi saya menghadapi kondisi di mana harus bermain atau berlayar di tengah-tengah karang itu udah biasa buat kami. Sesuatu yang sekarang kalau kita lihat,
Betapa menyenangkannya sekarang. Ya, betul. Bahkan sangat vulgar kalau menurut saya. Kelewatan, terlaluan. Kebebasan sebebas-bebasnya bahkan hari ini. Jadi kalau ada orang bilang kita dibungkam, kita nggak bisa bicara bebas sekarang ini, dia pasti tidak pernah hidup di zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru, hari ini dia bilang, aduh gila, hari ini bebas sekali ya kita. Itu yang terjadi. Jadi hampir semua wartawan, bukan cuma saya. Kalau kita lihat kan pembunuhan Udin misalnya, ya di Jogja itu, sampai hari ini kan tidak terungkap. Kalau kita mau bicara Marsina, bukan pers ya, tapi buruh, sampai hari ini nggak jelas Marsina. Walaupun kasusnya udah jelas, tapi zaman dulu orang hilang. Kemudian sahabat kita, istrinya aku kenal ini apa di Malang ini, Komnas HAM ini siapa? Kok jadi lupa wajahnya teringat. Ini meninggal diracun di pesawat. Nah, ini kan semua terjadi. Ancaman nyawa, ancaman jabatan, pekerjaan itu terjadi. Jadi aku mengalaminya berkali-kali. Saya belajar nasionalisme dan toleransi dari Gus Dur. Saya rasa dia patut dinobatkan sebagai bapak nasionalisme. Beliau pernah mengatakan punya musuh satu kebanyakan, punya teman 100 masih sedikit. Saya belajar tentang kerendahan hati dari Presiden Joko Widodo. Tapi kan dia Muslim, lah terus salahnya di mana? Tapi waktu saya lihat Presiden Joko Widodo bukan cuma dimaki, ini tidak ada hubungannya dengan pilihan politik saya, ya. Dia ada kuasa untuk membalas, dia bahkan bisa saja menghilangkan orang-orang itu. Semua kuasa ada. Saya belajar tentang ilmu rela ikhlasnya beliau. Memangnya salah kita belajar dari orang lain? Saudara, itulah sebabnya kita punya pelajaran sejarah. Tokoh-tokoh sejarah itu tidak semuanya Kristen, tapi kita belajar kan. Hargai saudara perbedaan. Orang tuh kalau sering mencela orang dan merendahkan orang, itu tandanya kata Said Muhammad Al-Maliki dulu, itu kurang ilmu. Jangan-jangan bukan orang lain yang salah, tapi ilmu kita yang kurang. Wah, ini dia puncak komedi Pilkada 2024. Anies Baswedan mendukung Banteng. Wah, anak-anak Abah udah siap menjilat ludah sendiri belum? Siapa kemarin anak-anak Abah yang menuduh PDI adalah PKI? Atau Ahokers mana nih? Kalian gak sakit hati partai kalian mengkhianati kalian? Tapi kok kayak Imam Mahdi palsu ini kayak gak ada malu gitu ya, kayak gak ada harga dirinya gitu. Kan kemarin tuh dia tuh di PHP-in tuh sama PDI, gagal nyakup loh. Dan bukannya pengendali angin ini dulu bilang kalau partai-partai tersandra sama kekuasaan. Nah sekarang kok tiba-tiba masuk di dalam kolam partai nih kayak, cuy, enak ya Abah. Tapi Abah nggak mau main sendiri, ya ajaklah anak-anaknya tuh untuk. Emang enak menjilat ludah sendiri, seru banget di Pilkada Jakarta. Nah belum lagi ini apa karun-karun apa nggak kebingungan? Apakah kalian bakal menjilat ludah sendiri juga? Kan kalian paling anti sama Mulyono. Ini headline-nya juga lucu banget lagi, menghitung kekuatan koalisi Jokowi FPI vs Anies Ahok di Pilkada Jakarta. Menurut kalian gimana? Dah, inilah namanya politik Abah. Muka tembok kira-kira. Sama macam pengikutnya ya, samalah. Satu kelas lah. Kalau beda kan nggak mungkin itu pengikutnya mengikuti yang macam itu kan, yang model kayak gitu kan. Jadi samalah dengan pengikutnya. Muka-muka tembok lah kira-kira. Nggak tahu malu. Masa astagfirullah. Itu seharusnya Ahokers terusnya ingatlah dengan pidato Abah saat pidatonya yang sangat memecah belah yang menurut Pak Ahok. Dan tentunya ya untuk pendukung Abah atau anak Abah ya ingatlah dengan kejadian PA212 ini, aduh, mengkritik lagi ya, hal-hal yang tak mungkin bisa menjadi mungkin. Untuk yang pendukung kaum 16%, itu suara dari akar rumput. Pokoknya yang mencurahkan isi hatinya semasa kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo. Dah, saya akhiri. Terjaga persatuan Indonesia. Salam waras, tetap cerdas. Jangan mau kita termakan isu hoax, narasi, ujaran kebencian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.